Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Di video kali ini saya akan unboxing dan review breast pump pompa ASI elektrik merek Bebetons Neo volume 2. Review ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sudah memakai pompa ASI merek Bebeton selama lebih dari 7 bulan. Kenapa saya memutuskan membeli pompa ASI merek ini? Yang pertama, awalnya saya punya pompa ASI manual dan itu lumayan capek ya buat pompa kanan kiri payudara. Jadi saya harus cari pompa yang elektrik. Alasan yang kedua, harganya terbilang sangat murah karena ini pompa elektrik ya. Tapi harganya cuma Rp630.000 saja. Gimana? Murah banget kan? Dan setelah saya searching review dari para pengguna, katanya ini terbilang worth it ya. Dengan harga yang murah tapi sangat membantu buat memompa ASI secara maksimal. Daya hisapnya kenceng tapi gak sakit. Selain itu, review dari para pengguna pompa ini menyedot ASI sampai payudara benar-benar kosong. Ya, ini yang saya cari karena prinsip agar produksi ASI bisa banyak dan deras, sering-sering dipompa dan tiap kali memompa diusahakan payudara harus benar-benar kosong. Alasan yang ketiga kenapa saya memutuskan membeli pompa ini, karena pompa ASI ini ringkas ya, gak pakai kabel, gak pakai selang, portable, bisa dibawa kemana-mana. Apalagi saya punya 2 anak masih batita ya. Kebayang kan pas lagi mulai mompa, yang satunya nangis, yang satunya minta makan. Aduh, ribetnya ampun deh. Jadi saya memutuskan cari pompa ASI elektrik yang ringkes kayak Bebeton ini. Yang penting mesin udah di-charge penuh, sudah bisa kita pakai memompa ASI. Oke, gak perlu berlama-lama. Mari kita lihat isinya apa aja sih di dalam kardus setelah kita unboxing kardusnya ya. Lah, ini penampakan kardusnya pompa ASI Bebetons Neo V2. Pompa ASI Bebetons ini ada beberapa seri. Jadi yang saya beli ini Bebetons Neo volume 2 dan kebetulan yang single breast pump. Artinya hanya digunakan memompa ASI dari satu payudara secara bergantian, kanan atau kiri. Kalau yang double breast pump itu bisa digunakan memompa 2 payudara sekaligus dalam satu waktu, jadi lebih menghemat waktu dibandingkan dengan single pump. Pompa ini terdiri dari 3 mode pumping, yaitu mode pijat, mode pompa, dan mode kombinasi. Pompa ini juga tanpa selang atau kabel. Kemudian juga dilengkapi dengan fitur special pause, fitur jeda. Bahan material dari pompa dan botol ini yaitu BPA free ya, tidak ada kandungan BPA. Seperti yang kita ketahui, BPA itu merupakan kandungan berbahaya bagi kesehatan tubuh. Garansi resmi selama 1 tahun penggunaan. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa harga dari pompa ini sangat murah ya, yaitu ini tertera di sini sekitar Rp630.000. Bisa dilihat di kardusnya, isi di dalamnya ini ada mesin, tutup corong, kemudian corong terbuat dari silikon, terus ada konektor corong. Terus ada diafragma, valve, kemudian botol ASI,
Nah, kelebihan dari pompa ASI Bebeton ini, botol ASI-nya terbuat dari bahan PPSU. Dari segi kesehatan, botol PPSU aman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau botol berbahan PP itu dianjurkan penggunaannya tidak lebih dari 1 atau 2 tahun saja. Terus ada tempat penahan botol, set tutup botol, kemudian ada kabel charging USB tipe C. Yang ini spesifikasi baterai yang ada di mesin. Menurut pengalaman saya, setelah mesin dicas full itu bakal kuat sampai 8 kali sesi pumping ya, dimana sekali pumping satu payudara durasinya bisa 20-25 menit. Setelah itu baterai bakal low, bahkan tiba-tiba mati, jadi harus dicas lagi. Ini website dari Bebeton. Sebelum beli dicek dulu websitenya ya, www.bebetons.com. Ini fitur-fiturnya. Jadi pompa ini terdiri dari 3 mode pumping, yaitu 9 level mode pijat. Jadi awalnya pas awal penggunaan itu biar nggak kaget itu dipijat dulu. Kemudian ada 9 level mode pompa dan ada 9 level mode kombinasi. Nanti di mesin pompanya ada tombol pengatur untuk ketiga mode ini. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu pompa ini juga dilengkapi dengan fitur special pause, yaitu fitur jeda. Jadi dengan mudah menekan tombol jeda atau pause ketika tiba-tiba di tengah memompa anak kita rewel atau nangis. Tapi durasi berapa lamanya kita sudah memompa tadi itu terekam secara akurat di dalam mesin. Fitur selanjutnya yaitu IPX Water Resistant Rating. Maksudnya ini mungkin dapat terlindungi dari semprotan air yang kuat. Lalu fitur no tube no wires ini sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya baterai mesin pompa bisa dicas berulang-ulang. Kalau di sini tertulis kalau udah dicas full dapat digunakan selama 2 jam. Tadi juga saya jelaskan pengalaman saya, baterainya bisa bertahan sampai 6 kali sesi pumping. Tiap kali sesi pumping antara 15 sampai 25 menit. Setelah itu baterai habis dan harus dicas ulang. Terus selanjutnya di sini ditulis saat memompa mesinnya nggak berisik ya. Gimana ya? Menurut saya sih mesin pompanya tetap mengeluarkan suara, tapi pas memompa tidak bikin bayi kebangun gitu aja sih. Tetap ada suaranya, tapi ketika mompa nggak bikin bayi terbangun. Kemudian ini tertulis universal bottleneck, jadi konektor corong itu cocok untuk semua jenis botol yang lehernya lebar atau wide neck. Kemudian berat dari pompa ini termasuk ringan ya, sangat cocok jika dipakai kemana-mana buat traveling, itu cocok banget. Lalu keunggulan selanjutnya ini full silikon base shield. Corongnya terbuat dari silikon. Menurut saya corongnya nyaman ya jika menempel di payudara meski dalam jangka waktu selama sesi memompa. Terus dia juga anti backflow juga ya. Ini komponen-komponen yang kita dapat dari pompa ASI merek Bebeton Neo volume 2 single breast pump. Kita dapat satu botol berbahan PPSU wide neck volume 160 ml beserta set tutup botol.
Botol PPSU ini lebih mahal dari botol PP, namun penggunaan botol PPSU lebih aman jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Terus nanti juga dapat satu corong silikon dengan ukuran corong standar, yaitu 24 mm. Kalau di saya ukuran corongnya pas ya, jadi saya gak merasa kesakitan saat memompa ASI, tapi mungkin di orang lain bisa gak pas. Terus dapat satu buah tutup corong. Menurut saya tutup corongnya ini kurang pas kalau ditutupkan di corongnya, kurang klek. Ini corong silikon dapat satu buah. Corong silikonnya cocok buat kebanyakan merek botol white neck. Kemudian satu buah dudukan botol. Terus dapat satu buah diafragma. Ini juga menurut saya bahannya agak tipis ya. Terus dapat dua buah valve. Valve-nya ini juga agak tipis bahannya. Kemudian dapat satu buah mesin pompa ASI. Warnanya bagus ya. Terus itu ada colokan buat ngecasnya. Terus ini kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan dan pemeliharaan. Penjelasannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, berisi cara pembersihan dan sterilisasi pompa, perakitan pompa, cara pengoperasian mesin pompa, dan lain-lain. Lengkap di sini bisa dibaca-baca. Terus ada lagi satu lembar tips menjaga valve pompa ASI, karena valve ini komponen yang paling ringkih dan riskan ya. Kalau salah penanganan maka akan rusak dan harus ganti valve yang lain. Valve-nya ini bisa dibeli di oil shop valve-nya aja. Saya juga beli valve di online shop ya, beli lagi valve di online shop buat jaga-jaga, buat cadangan kalau suatu saat valve dari Bebeton rusak. Ini konektor corong yang cocok buat kebanyakan merek botol yang white neck, yang lehernya lebar. Jadi saat pompa ASI saya biasanya pakai botol white neck yang ada di rumah. Dari merek Bebeton, yang bawaan dari Bebetonnya sendiri ya. Nah, ini botol Bebeton bawaan dari Bebetonnya. Kemudian juga bisa pakai merek Spectra. Nah, saya juga bisa pakai merek Spectra. Merek Spectra ini juga botolnya PPSU juga. Nah, ini cocok buat merek Spectra. Merek Aven juga bisa. Ini pakai merek Aven dari Philips. Itu juga bisa botol merek Aven. Kalau botol Aven ini bahannya dari PP. Selanjutnya saya tunjukkan bagaimana cara pemasangan pompa ASI Bebeton ini ya. Jadi konektor corongnya dipasang dulu dengan valve, kemudian baru dipasang lagi diafragmanya. Selanjutnya botolnya dipaskan dengan konektor corong. Nah, kemudian corong silikonnya ditancapkan ke konektor corong. Kemudian
mesin pompanya dipasangkan di atas diafragma. Perlu diperhatikan cara pemasangan mesinnya ya, itu harus pas dan harus bunyi klek ya. Jadi kalau nggak pas itu biasanya daya hisapnya lemah, jadi nggak bisa menghisap ASI secara maksimal. Nah, kemudian pompa ditutup dengan penutup corong. Ini menurut saya penutup corongnya ini kurang pas aja ya. Jadi masih ada space, kurang rapet penutup corongnya kalau buat nutup. Nah, ini cara pengoperasian mesin pompanya. Ini tombol on off-nya. Nah, tombol on off itu bisa juga sebagai tombol pause ya. Kemudian yang pertama itu mode pemijatan. Kemudian kalau mau ditingkatkan levelnya bisa ditekan tombol plus untuk peningkatan level sampai level 9. Kalau mau mengurangi pakai tombol minus. Biasanya kalau saya mode pemijatan itu cukup 1, 2 atau level 3. Tapi kalau mode pemompaan itu saya level 5, level 4, 5, kadang 6 gitu. Nah, kemudian M ini untuk merubah mode. Awal itu mode pemijatan, kemudian mode pemompaan, kemudian yang terakhir itu mode kombinasi antara pijat dan pemompaan. Meskipun pompa Bebeton Neo ini diafragma, kemudian valve dan corongnya itu tipis ya, tapi daya hisapnya itu cukup kencang, cukup bisa menghisap dan menguras ASI sehingga payudara benar-benar kosong saat sesi pemompaan. Kalau menurut saya ya, selama pengalaman saya selama 7 bulan pakai pompa Bebeton ini, jadi tidak mempengaruhi terhadap performanya, tetap daya hisapnya tetap bagus. Ini kondisi ketika saya sedang mencoba pompa ASI merek Bebeton Neo volume 2 ya. Bisa dilihat, bisa didengar ya suara tingkat kebisingannya. Saya ya tetap ada suaranya sih ketika memompa, tapi nggak terlalu bising juga sih menurut saya ya. Dan bisa dilihat itu ya, diafragmanya itu naik turun, itu menandakan bahwa daya hisapnya memang kencang, tapi tidak membuat sakit payudara. Ini memang dikarenakan ukuran diameter corongnya itu pas dengan ukuran saya, jadi tidak menimbulkan sakit atau lecet. Jadi kalau memang mau membeli pompa ASI itu disarankan untuk
disesuaikan ukuran diameter corong dengan ukuran diameter puting. Demikian video dari saya, semoga memberikan informasi dan inspirasi dalam pemilihan pompa ASI. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.